Halo semuanya, dan akhirnya ada sebuah keyboard yang mau mewujudkan ide gua yang bener-bener nggak suka sama sebuah fitur desain namanya itu USB pass-through. Itu biasanya kabelnya bulky, tebel, ganggu parah sama setup kalian. Estetika udah kurang jadi 100%, berkurang 100% maksud gua. Dan si Rexus Daxa ini hadir menjadi solusi dan mereka inisiatif meluncurkan sebuah fitur keyboardnya yang nama pass-through, bukan pass-through sih. Lebih tepatnya itu adalah dua buah USB hub dengan sistem kabel Type-C cuy. Keyboardnya ini racun parah dan datang pula dengan desain compact yang ganteng pula. So, kalau kalian penasaran sama keyboard yang satu ini, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang semuanya di channel Media, dan buat kalian baru aja mampir di channel ini, seperti biasa, di sini selalu menyuguhkan pembahasan tentang produktivitas. Seperti pembahasan tentang kamera dan juga keyboard ini, kalau fungsinya kita bisa pakai dengan benar, bisa menambahkan produktivitas kita juga cuy. Dan kalau misalnya kalian tertarik juga dengan channel ini, kita juga lagi ada campaign kecil-kecilan, yaitu kalian bisa mendapatkan satu buah kaos merchandise ST Media dengan cara share video ST yang menurut kalian itu bermanfaat, share di story Instagram kalian, dan jangan lupa juga untuk mention IG ST ataupun IG pribadi gua. Ya nantinya ntar tiap minggunya kita bakalan pilih satu persatu sobat ST yang terrajin untuk mendapatkan kaosnya. Jadi jangan lewatkan ini, dan kalau misalkan kalian penasaran juga dengan konten kita lainnya, pastiin kalian juga untuk subscribe di channel ini, oke? So, ini adalah Daxa M84 Pro. Keyboard mechanical terbarunya mereka punya 84 key total, which is ada raw F-nya, dan juga bisa menjadi penyelamat kalian yang bimbang pengen keyboard compact tapi nggak pengen nih raw F-nya itu dihilangin. Atau mungkin kalau kalian pengen Keychron K2 tapi mau yang lebih murah, ya ini solusinya. M84 ini juga sudah memiliki fitur dual mode, kabel dan juga Bluetooth. Sehingga untuk penggunaan nirkabel setup minimalis sangat memungkinkan di keyboard ini. Dan selama penggunaannya, si fitur Bluetooth-nya pun juga nggak memberikan delay yang buruk, apalagi sudah menggunakan fitur Bluetooth versi 5. Jadi untuk latensi udah lebih baik lagi, namun terkadang tetap masih ada delay-nya ketika kita sudah menghubungkan banyak device nirkabel ke mesin utama kita. Yang mana itu sih wajar. Dari desain mungkin ini yang standaran aja, karena rata-rata basic keyboard 84 key ya bentuknya seperti ini. Rata, kotak, nggak ada space kosong, dan juga shift kanannya ini memiliki ukuran pendek di 1,75 U aja. So hati-hati kalau misalnya kalian mau custom keycaps nggak dapat cap shiftnya yang ini. Menurut gue dengan desain seperti ini udah cukup sweet spot lah buat gue ataupun kalian yang masih sering menggunakan keyboard di penggunaan software produktif. Atau kalau gue ini ya Adobe lah contohnya. Karena based on pengalaman gue pakai 60% itu keren. Tapi susah, terlalu minimalis fungsinya. Terus ganti ke 64% cukup oke, ada arrow-nya, tapi banyakkan shortcut di F-row-nya itu masih nggak bisa dipakai di keyboardnya. Dan sekarang gue ganti ke 84 keys atau 75%, gue rasa ini cukup ideal lah. F-row-nya ada, terus ada fungsi seperti delete, page up, page down, itu ada. So, ya, udah enak. Bentuk base-nya sedikit naik posisinya, jadi untuk standar aja nggak datar lagi, namun tetap diberikan kaki magnet untuk menambahkan ketinggian agar bisa menyesuaikan posisi ketik kalian lebih baik lagi. Terdapat switch on off di sisi bawahnya yang mana untuk mode Bluetooth-nya. Jadi kalau lagi nggak dipakai, tinggal matiin aja untuk menghemat baterainya. Tapi selama memakai mode wireless di keyboard ini juga nggak rewel lagi dari segi baterainya. Walaupun daya yang diinfokan dari mereka, maksudnya kapasitas yang mereka infokan itu cuma di 370 mAh aja. Bodi yang digunakan itu plastik ABS, cukup padat, nggak banyak kopongnya. Dan better lagi, kalau misalkan kalian punya keyboardnya ini sih, gue saranin pakein foam di sisi dalamnya biar feel-nya itu lebih enak lagi. Gue kurang suka dengan desain top frame-nya ini detachable, jadi memberikan feel keyboard khas switch floating yang suaranya itu jadi sedikit nyaring. Cuma untungnya sistem pemasangannya ini nggak menggunakan magnet, jadi aman kalau misalkan kita cuma angkat frame-nya aja. Lagi pula untuk beratnya sendiri, keyboardnya ini cuma 790 gram doang. Keycapsnya terdapat dua jenis two-tone color, base hitam aksen abu dan base putih aksen abu. Material sepertinya PBT punya, double shot juga, fontnya bagus tapi ada sedikit yang nggak konsisten buat tombol FGH-nya. Yang mana itu nggak stable dengan tombol lainnya. Yang mana ini minor juga, dan untuk shortcut fungsinya juga komplit dari multimedia dan juga keperluan mode Bluetooth-nya. By the way, untuk Bluetooth-nya sendiri itu udah up to 5 device, banyak banget. Dan keyboard ini pun juga sudah friendly untuk user Mac. Di paketannya mendapatkan kelengkapan berupa kabel Type-C-nya, 2 caps tambahan untuk escape dan juga enter, 4 switch cadangan, dan 1 switch puller, serta 1 keycap puller.
Mostly sekilas dari desain itu masih mirip dengan seri 71-nya, dari bentukan base bawahnya dan juga jenis keycaps-nya. Cuma di 84 ini nggak ada RGB sampingnya, jadi lebih kalem lah bentuknya. Switch yang digunakan pada M84 Pro itu rata pakai Gateron, switch terbaik untuk di ranah budget. Dengan pilihan yang available itu dari blue, red, brown, dan juga yellow. Yang gue pegang ini, gue dapat brown sama yellow-nya. Dan untuk stabilizer juga udah di preloop, jadi mending langsung aja kita dengarkan untuk suara keyboardnya. Satu hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh tim Rexus yaitu di bagian RGB-nya di sini. Mungkin kalau kita setting RGB-nya itu full color itu nggak bakal ada masalah. Namun ketika gua tes kedua keyboard Daxa ini, warna putihnya itu memberikan tone warna yang agak kemerahan. Jadinya nggak pure putih gitu loh. Yang dampaknya jelasnya itu ketika gua tes di keyboard putih yang harusnya pure putih, jadi warnanya kayak agak kemerahan gitu lah. Terus gue agak sempat kegocek sama keyboardnya ini. Gue kira LED di spacebar-nya ini mencong, terus warnanya merah doang. Ternyata itu fungsinya sebagai penanda baterai keyboardnya. Jadi kalau lagi ngecas warnanya itu merah. Jadi gue agak kasihan gitu sama toko yang dikasih bintang 4 gara-gara masalah yang satu ini. Dan buat kalian juga yang baru mau beli, jangan sebel juga. Ini bukan kekurangan, ya memang sengaja dari sananya. Soal software standar lah, kalian bisa download dari web resminya dan seperti biasa, softwarenya itu bisa ngatur pola RGB, ngatur makro, dan beberapa fungsi utilitas lainnya. Ya sangat opsional lah, nggak wajib-wajib banget. Dan lanjut ke pembahasan utama tentang keyboard ini. Mungkin si Daxa ini nggak bakalan jadi bintang besar di suatu film kalau misalkan nggak ada fitur yang satu ini. Mungkin bisa jadi kayak keyboard 84 key biasa aja gitu, yaitu di bagian fitur USB hub-nya ini. Yang mana fitur ini seketika penting dan nguntungin banget penggunanya karena bisa dipakai buat ngirit port, apalagi kalau kalian gunain laptop yang USB-A-nya itu cuma 2 ataupun 3 doang itu ataupun nggak ada gitu ya. Jadi dengan adanya fitur USB hub ini, kalian tinggal colok aja satu port ke laptop kalian di keyboardnya, terus colok mouse ataupun headset wireless juga bisa cuy. Ya walaupun fitur ini cuma bekerja di mode wired aja, Bluetooth-nya enggak, tapi untuk sekarang keyboard tanpa kabel itu kayak kurang gitu. Apalagi sekarang udah mulai ada tren kabel-kabel coil gitu ya. Jadi ini bukan fitur yang sia-sia, melainkan sebuah improve yang bagus menurut gua. So thank you lah buat Rexus yang udah ngedesain seperti ini. Dan gua pun juga belum pernah nemu nih desain keyboard seperti ini, maksudnya untuk USB hub-nya. Paling sempet ada di keyboard Kodo, dan itu pun USB hub-nya cuma pakai satu USB aja gitu. Mungkin kalau kalian tahu bisa aja komen di bawah, informasiin ke gua, oke? So, apakah Daxa M84 Pro itu bagus? Ya, menurut gue sih udah lebih dari bagus. Menarik banget lah. Cuma tetap ada beberapa yang perlu kalian pertimbangkan lagi. Ya, lebih ke brandnya sih. Kayak LED-nya nggak pure putih, terus keycaps-nya mungkin dibuat personal lagi gitu. Soalnya kalau gue liatnya tuh agak mirip banget sama Keychron punya. Jadi menghindari komen negatif juga, padahal udah oke. Sama untuk kualitas keycaps-nya juga sih, lebih kayak konsisten gitu ukurannya. Personally untuk dipakai sehari-hari nggak ada komentar lagi sama keyboardnya. Enak buat pakai typing sama main game juga. Estetika tetap dapat, fungsi buat keperluan gue itu nggak banyak yang dikorbanin, dan untuk harganya sendiri itu cuma di 950.000 aja. Main banget sih, cukup murah lah, udah gitu dapat dua mode pula. Dan untuk ruang customisasinya cukup lega juga, kalian bisa mod isi case-nya, mod switch-nya, mau ganti switch-nya, mau loop switch-nya, mau dipakai apapun bisa juga, dan top frame-nya juga kalau kalian mau di spray ulang, diwarnain ulang ya bisa aja nih. So, gimana menurut kalian? Apakah keyboard ini worth it untuk dibeli? Coba komen di bawah gimana pendapat kalian. Dan mungkin keyboard yang ini gua mau kasih cimeng karena dia pakai keyboard blue switch, berisik banget itu kalau lagi ketik. Dan udah mungkin gitu aja pembahasan gua dari keyboard Daxa Pro M84-nya dari Rexus. Terima kasih buat kalian juga yang udah dengerin opini gua maksudnya. Dan jangan lupa untuk share videonya kalau videonya ini menarik untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka, subscribe ke channel ST Media, dan follow Instagram kita di @stmedia. Udah gitu aja, di sini ada gue Aldi dan kameramennya di sini ada Titi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.